Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anul Karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang saya hormati Ustadz Ustadzah, Ketua Takmir Masjid, Ummahat seluruhnya, peserta kajian yang insya Allah senantiasa dicintai, dirahmati dan dibarokai Allah. Tak henti-hentinya marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan kenikmatan yang telah diberikan kepada kita, sehingga pada pagi hari ini dengan perkenan Allah kita dipertemukan kembali di masjid ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan selamat, wabil khusus dalam keadaan iman Islam. Allah berfirman, wa ma bikum min nikmatin faminallah. Dan apa saja kenikmatan yang ada padamu, maka dari Allah lah datangnya. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat dan para pengikutnya, termasuk kita semua yang insya Allah senantiasa istiqomah sampai akhir zaman. Ya. Ibu-ibu yang insya Allah dirahmati Allah, ya. Tidak terasa ya sekitar 2 minggu lagi ya. Ada nggak 2 minggu? Nggak ada ya. Kita memasuki bulan Ramadan. Apa persiapan kita, Bu? Beli sirup, beli kurma, beli apa itu yang untuk bikin es buah itu? Ya, nata de coco, ya. Nah, persiapannya seperti itu. Ya. Kalau saya sih berjalan aja, ya. Yang terang mempersiapkan hati kita, ya, untuk memasuki bulan Ramadan. Ya. Allah berfirman di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu. Ayat ini ditujukan untuk orang beriman. Apa perintahnya Allah? Diwajibkan atas kamu berpuasa. Berarti puasa Ramadan di dalam Islam itu sebuah kewajiban. Dan itu firman dari Allah. Nah, ini hebatnya Islam dibanding agama yang lain. Apa? Ya. Ketika saya masih Kristen, di Kristen itu ada Nabi Daud. Nabi Daud itu di dalam Kristen puasa. Ya, puasa. Ya, bahkan dia tidak tidur, ya dia puasa. Tapi tujuannya apa? Untuk meraih sebuah jabatan. Ya. Nabi Isa atau Yesus itu puasa 40 hari 40 malam. Tujuannya apa? Supaya mendapatkan kekuatan untuk ya mendakwai kaumnya. Ini. Nah, bedanya di dalam Islam ya, perintah berpuasa itu yang diwajibkan oleh Allah itu hasil akhirnya untuk tidak hanya untuk dunia, tapi dunia sampai di akhirat.
Ya. Hasil akhirnya adalah la'alakum tattaqun, supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Ya. Nanti di Ramadan masalah takwa itu hampir semua penceramah ya itu mengulas masalah takwa. Ya. Tapi karena banyak orang Islam yang belum kafah melaksanakan ajaran Islam ini, maka kebanyakan takwanya ketika Ramadan. Bar lebaran bubar. Ketika Ramadan minggu pertama, masjid-masjid penuh. Ya. Laki-laki ke masjid penuh. Ibu-ibu sholatnya di teras. Tapi minggu kedua mulai ada kemajuan. Yang maju softnya. Ya. Minggu berikutnya mulai ada peningkatan. Sing ramangkat. Ya. Ya. Apalagi godaan Ramadan itu biasanya Piala Dunia itu di bulan Ramadan. Sepak bola. Yang harusnya menjelang sahur itu digunakan untuk membaca Al-Quran, untuk berzikir. Ini menjelang sahur nonton bola. Zikirnya bukan subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Zikirnya gol. Ya. Godaannya sepak bola. 10 hari terakhir godaannya apa? Mal-mal memberikan diskon. Padahal pada 10 hari terakhir Allah memberikan bonus. Ya, justru yang dikejar adalah diskonnya kongguan, monde. Nah, maka ibadah Ramadan ya, itu sebuah ibadah transformasi, perubahan. Ya, puasa Ramadan itu merupakan ibadah transformasi, ada perubahan. Ya. Perubahan ke arah positif, khususnya ketaatan kepada Allah. Ya. Di dalam sudah sering saya bahas, ya, di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 208, bagaimana Allah memerintahkan kepada saya dan panjenengan, ya ayyuhalladzina amanu, ya, udkhulu fis-silmi kafah wala tatabi'u khutuwatis syaiton. Innahu lakum adu mubin. Hei orang-orang beriman, ya, masuklah kamu ke dalam Islam. Bukan sekedar aku dadi wong Islam, tetapi secara kafah. Ini loh. Ya, secara menyeluruh di dalam kehidupan kita. Tapi betapa sekarang terjadi degradasi moral, perusakan akhlak, perusakan akidah, khususnya di kalangan anak muda. Ya. Anak muda yang tidak paham agama, Islam ki ngapain sih puasa? Ya. Kalau mahnya sakit, nanti, kalau mahnya punya mah nanti mahnya kumat. Ya. Ini tadi ketaatan kepada Allah itu belum menyeluruh. Nah, inilah tantangan kita di zaman, ya. Katanya sekarang zamannya milenial, zamannya Gen ya, Gen Z dan lain sebagainya. Ya. Tantangan kita sebagai orang tua, ya. Di sini kan ibu-ibu ada yang putranya masih kecil, ada yang putranya sudah remaja ke atas. Tantangan kita sebagai orang tua, bagaimana menerapkan Islam secara kafah di dalam kehidupan keseharian kita.
It's okay, kita sudah memasukkan anak-anak kita ke sekolah Islam. Ya, di sini mereka belajar Quran, mereka menghafal Al-Quran. Tapi apakah kita bisa menjamin anak-anak kita itu tidak terpengaruh oleh pengaruh luar? Sementara pengaruh luar itu luar biasa. Ya, contoh, di sekolah anak-anak yang di pondok nggak pakai HP. Tapi apakah kita bisa menjamin ketika perpulangan mereka juga tidak menggunakan HP? Justru ketika perpulangan, ya, dengan alasan orang tua kasihan, anak-anak ya main HP, Facebookan, Instagraman, TikTokan. Ya, bahkan yang lagi rame diperbincangkan adalah pakai cadar tapi TikTokan. Ya, dan itu diunggah. Nah, maka ibadah Ramadan, ibadah transformasi tadi harus mampu membentengi kita dari upaya pelemahan, bahkan perusakan terhadap akidah Islam yang sengaja disetting oleh musuh-musuh Islam. Ya. Bagaimana musuh Islam ini berusaha menjauhkan umat Islam ini dari Al-Quran. Tujuannya apa? Supaya bisa mereka kuasai. Bagaimana Zionisme bekerja sama dengan kolonialis Kristen. Ya. Mereka berkolaborasi. Ya. Dengan tujuan apa? Supaya umat Islam ini pelan tapi pasti meninggalkan Al-Quran. Bahkan di bulan Ramadan. Tayangan TV. Ya. Dengan segala sinetronnya. Dengan segala acara leluconnya. Ya. Belum lagi YouTube dan lain sebagainya. Ya. Maka perubahan ya. Di dalam Ramadan ini ya, bagaimana kita sebagai umat Islam tidak terpedaya dengan pola hidup yang ditawarkan oleh musuh-musuh Islam untuk menjauhkan kita dari keislaman kita. Berarti apa? Berarti kita harus bisa membentengi diri. Ya. Nah, kita bisa membentengi diri ketika apa? Kita merasa bahwa kita ini senantiasa dalam pengawasan Allah. Allah melihat setiap tingkah laku, Allah melihat setiap perbuatan kita. Ya. Dalam Quran surat Al-Hadid ayat 6. Dia maha mengetahui segala isi hati. Bagaimana ini penanaman di dalam keluarga kita masing-masing. Menanamkan kepada anak-anak kita bahwa Allah itu melihat segala perbuatan. Ya. Kalau enggak gitu Bu, apa yang terjadi? Ya. Orang sekarang korupsi. Itu enggak merasa bersalah. Orang korupsi itu yang ditakuti KPK. Pejabat yang korupsi. Yang ditakuti KPK. Enggak takut sama Allah. Ya. Orang selingkuh. Itu yang ditakuti ketahuan suami atau ketahuan istrinya. Enggak takut ketahuan Allah. Anak-anak muda sekarang melakukan seks bebas. Ya. Yang ditakuti apa? Jangan sampai ketahuan orang tuanya. Tapi tidak takut ketahuan Allah. Inilah
upaya ya dari musuh-musuh Islam untuk semakin menuntun kita jauh dari ajaran Islam. Maka perubahan dengan Ramadan ini ya diharapkan kehidupan kita sebagai umat Islam itu semakin hari akan semakin baik. Ya. Kuntum khaira ummah uhrijat linas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ini betul-betul bisa terlaksana di dalam kehidupan kita. Di mana kita akan menjadi umat yang terbaik ketika apa? Amar ma'ruf nahi mungkar ini bukan amar ma'ruf sambil mungkar. Sholat terus, ya. Maksiat jalan, bukan hanya bermaksiat kepada manusia, bermaksiat kepada Allah pun dilakonin sekarang. Contoh, menjelang pemilu kemarin. Disampaikan khotbah-khotbah, ceramah-ceramah bahwa memilih pemimpin sebagai orang Islam dasarnya Al-Quran dan Al-Hadis. Qurannya jelas, ya, nggak boleh memilih pemimpin yang kafir, ya. Quran surat Al-Maidah ayat 51, Quran surat Yusuf ayat 55. Memilih pemimpin itu yang hafizun alim. Hafizun alim itu gimana? Yang amanah, ya, yang jujur, yang cerdas, yang punya integritas baik. Ya. Hadisnya kalau ada yang lebih baik agamanya, kamu memilih yang lebih buruk, maka kamu telah berkhianat kepada Allah, Rasul dan umat. Ya. Tapi apa yang terjadi? Kemungkaran, keburukan yang terorganisir itu lebih unggul daripada nampaknya ya, nampaknya lebih unggul. Ya. Di ceramah-ceramah sudah disampaikan. Ya. Milih pemimpin itu kriterianya seperti ini. Bahkan masyarakat sudah bisa bilang nomor 1 ya. Tapi kenyataannya bareng perhitungan, ya, quick count, yang menang 02. Yang jelas-jelas melanggar konstitusi, jelas-jelas melanggar undang-undang. Undang-undangnya jadi presiden itu umurnya 40 sampai 70 tahun. Ini wakilnya umurnya 32. Ya. Calon presidennya umurnya 75. Sudah melanggar. Tapi nekat. Ya. Dan orang yang milih, pemilihnya, ya bis, nomor 1 nggak ngasih apa-apa. Nomor 2 mau coblosan dikasih 300.000. Ya. Sembako harga 250 hanya suruh nebus 20.000. Ya. Nggak lama setelah coblosan tanggal 14. Ya. 3 hari yang lalu beras melambung naik. Nah, rasakno kan? Ini tadi. Karena apa? Banyak yang mengaku Islam di dalam kehidupannya belum mau menggunakan Al-Quran sebagai petunjuk hidupnya. Maka tantangan kita, bagaimana kita ini membumikan Al-Quran. Anak-anak kita tidak hanya sekedar bisa membaca Al-Quran dan ya hafal Al-Quran, tapi bisa membaca, hafal dan paham apa yang dibaca dan dihafalkan. Ini. Ya. Karena apa? Ada, ya saya ada kasus nih.
lulusan pondok, tapi begitu lulus dari pondok sudah tidak pakai jilbab, ya, tongkrongannya di kafe, rokokan. Ini tadi. Karena apa? Dia bisa membaca, dia bisa menghafal, tapi dia tidak paham apa yang dibaca dan apa yang dihafalkan. Ibu-ibu yang insya Allah dirahmati Allah, maka monggo bulan Ramadan ini kita manfaatkan sebagai bulan pendidikan keluarga. Pendidikan apa? Pendidikan untuk lebih menancapkan, mengokohkan akidah anak-anak kita di zaman yang penuh fitnah ini. Ya. Di zaman yang penuh fitnah ini bisa saja pagi masih beriman, sorene murtad. Sore masih beriman, paginya murtad. Karena apa? Karena lebih cinta dunia. Pesona dunia itu begitu gemerlapnya. Ya. Jadi saya mengajak monggo di bulan Ramadan ini kita tidak hanya sibuk urusan perut, ya, mikir nanti bukannya apa ya. Hari ini es buah. Besok cendol, besoknya lagi kolak pisang, besoknya lagi ya kolak ketela sama kolang kaling. Sahurnya hari ini rendang, besok rica-rica ayam, ya. Besok balado telur, ya. Besoknya lagi capcay, besoknya lagi jangan cuma, ya, karena nyun sewu di kalangan para umahat yang sudah ngaji pun, ya, bukannya seseopo, enggak salah. Kita mengatur menu itu enggak salah, tapi jangan fokusnya di situ tok. Mari kita fokuskan pada pendidikan, ya, keluarga supaya apa? Ada perubahan menuju lebih baik. Bahwa puasa Ramadan ini sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan, yang hasilnya itu urusan dunia sampai urusan akhirat. Karena apa? Ya, mungkin sudah pernah saya sampaikan di sini. Bagaimana si iblis tadi loh nggak senang sama orang iman. Di dalam Quran surat Al-Hijr ayat 39. Ya. Ketika iblis itu diputuskan oleh Allah bahwa dia sesat, apa dia bilang? Yang pertama, komitmen iblis adalah membuat manusia ini memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi. Yang kedua apa? Pasti akan menyesatkan semuanya. Ya. Yang pertama, memandang baik perbuatan maksiat. Orang tidak hanya bermaksiat kepada manusia, bermaksiat terhadap Allah pun orang tidak merasa bersalah di zaman milenial ini, di zaman yang penuh fitnah ini. Menjual ayat Al-Quran, ya, bahkan sampai maaf saja kalau panjenengan, ya, mengikuti berita sebelum pemilu, ya, yo lulusan pondok, yo pinter, yo tahu hukum agama Islam, tapi menyamakan orang yang mengatakan saya selama hidup itu, ya, mengucapkan kalimat syahadat itu hanya 3-4 kali. Kok ini disamakan dengan seorang nabi?
Dia mengucapkan syahadat hanya ketika nikah. Ketika dilantik menjadi menteri, ketika dilantik ya mendapatkan jabatan ya sebagai panglima. Ketika dia dilantik menjadi menteri, dia mengucapkan syahadat. Sholat enggak tahu. Maca Al-Quran mbuh iso apa ora. Tapi nyatanya dipilih. Ya, padahal Qur'annya ya sudah jelas. Nabi Yusuf itu kan, pilihlah saya jadi bendahara negara karena saya hafizun alim. Neng karena pinternya iblis ini loh. Ya, pinternya iblis ini. Ya, sampai yang jauh dari ajaran Islam dipilih. Ya. Maka kalau hari-hari ini kita mau mendengar, mau melihat, Allah itu sedang menunjukkan kepada kita. Ya. Menunjukkan apa? Bahwa betapa masih banyak umat Islam di Indonesia ini yang notabene ya Islam terbesar itu belum sepenuhnya melaksanakan ajaran Islam. Maka dibutuhkan dakwah. Termasuk apa? Ini peran masjid ini belum optimal, belum maksimal. Kalau di gereja itu Bu, ya, 2 tahun sebelum pemilihan presiden, itu khotbah-khotbah itu sudah mengarah kepada memilih pemimpin. Injil Matius 22 ayat 21. Ya. Berikan kepada raja apa yang raja butuhkan. Ya. 1 Petrus 2 ayat 9. Tentang kamu adalah imamat yang rajani, bangsa yang terpilih, maka harus merajai. Ya. Itu sudah dibicarakan. Tapi di Islam, mau pengajian bicara tentang politik, tentang pemimpin, itu banyak takmir masjid yang tidak membolehkan. Jangan berpolitik di masjid. Jangan bicara pemimpin di masjid. Lah padahal Rasulullah itu ya, masjid itu digunakan tidak hanya untuk ibadah tapi untuk mengatur strategi. Lah itu mengatur strategi itu kan politik. Panjenengan milih suami, itu sudah berpolitik toh? Ya enggak? Ada calon yang diajukan. Kok agamanya enggak baik, yang enggak diterima. Milih yang agamanya baik, kan? Itu sudah berpolitik. Nah, maka saya mengajak monggo, ya, perjalanan hidup kita ini kita enggak tahu sampai kapan. Maka waktu yang diberikan Allah kepada kita gunakan betul bagaimana melaksanakan ajaran Islam ini secara kafah menyeluruh di dalam kehidupan kita masing-masing. Ya. Jangan sampai nampaknya kita hadir di majelis, kita sholat, tapi ternyata apa? Ya. Ternyata kita masih bermaksiat kepada Allah. Ya. Ibu-ibu yang insya Allah dirahmati Allah, monggo didik anak-anak kita di bulan Ramadan ini, ya, persiapkan anak-anak kita yang sudah remaja, yang sudah balik, ya.
Kita mulai dengan apa? Mulai sekarang supaya Ramadan kita bisa optimal. Kesempatan setan kotak besar, setan kotak kecil, tipis gepeng. Ya. Mulai kita ya manage jam tayangnya. Loh, jangan dikira ini bukan sebuah skenario untuk menjauhkan kita dari Quran. Baca Al-Quran dapat 2 ayat ngantuk maca WhatsApp grup selawe melek mripate. Ya. Wah, grup reno-reno wis melek diwaca kabeh. Tapi maca Quran entuk rong ayate wis ngantuk. Maka tadi bagaimana kita berupaya tadi bahwa komitmen iblis adalah ya bermaksiat orang bermaksiat kepada Allah nggak merasa bersalah, mau menggelincirkan, itu kita minimalkan. Ibu-ibu yang insya Allah dirahmati Allah, ceritakan kepada anak-anak kita, ya pentingnya ya setelah sholat, pentingnya puasa Ramadan. Ya. Mungkin ibu-ibu pernah mendengar ceritanya tentang Tolha bin Ubaidillah. Ya. Tentang 2 laki-laki yang bertakwa dari kaum Quddaah. Ya. Yang ringan tangan, senang membantu ya, dengan harta maupun tenaga di dalam dakwah. Ya. Jadi sama-sama bertakwa. Sama-sama bertakwa. Ya, sama-sama baiknya. Ya. Sama-sama berjuang untuk Islam. Sampai keduanya itu ya begitu bahagia ketika ada panggilan jihad. Karena apa? Berharap mati syahid di medan perang mempertahankan Islam ya, dan kemudian masuk surga. Nah, dalam perang tersebut ya seorang itu mati syahid, yang satu mati syahid. Ya. Di dalam mimpi si Tolha tadi ya, yang dia melihat yang satu itu mati syahid. Ya. Kemudian yang satu pulang dengan kemenangan ke Milang. Ya. Nah, pada suatu malam, ya, ketika Tolha itu bermimpi, dia melihat dia berada di pintu surga bersama kedua sahabat tadi. Tiba-tiba dari dalam surga terdengar suara yang memanggil sahabat yang meninggal. Jadi yang satu meninggal syahid, yang satu pulang tapi kemudian meninggal karena sakit. Ya. Kemudian terdengar suara memanggil sahabat yang meninggal karena sakit, mempersilahkan masuk surga. Ya. Kemudian baru yang meninggal karena sakit. Ya. Kemudian terdengar suara dan berkata kepada Tolha, kembalilah karena belum waktumu masuk surga. Dan Tolha pun terbangun dari mimpi. Keesokan harinya Tolha menceritakan mimpinya tersebut kepada sahabat-sahabat. Sampai kepada Rasulullah SAW. Ya. Tolha menceritakan mimpinya itu. Kemudian Rasulullah membenarkan. Ya. Mengapa temannya yang meninggal ya terakhir masuk surga, ya, itu yang mati syahid. Kenapa yang sakit lebih dulu masuk surga? Rak kudune menurut logikane awake dhewe, rak kudune sing mati syahid sik. Iya toh?
Tapi kenapa yang meninggal sakit? Ternyata yang meninggal sakit itu dia itu masih sempat ya melaksanakan puasa mendapati Ramadan dan berpuasa di bulan Ramadan. Ya, sholat puasa di bulan Ramadan selama 1 tahun itu di tahun itu. Ya, nah artinya apa? Kalau kita melihat dari 2 hal ini, ya, yang mati syahid dengan yang meninggal sakit itu lebih dulu masuk surga yang meninggal sakit. Karena apa? Melampaui puasa tadi. Dia sempat menjalankan puasa Ramadan tadi. Artinya apa? Sempat memperbaiki diri. Sempat merubah dirinya menjadi lebih baik. Nah, ini tolong sampaikan pada anak-anak kita bahwa puasa ini tidak sekedar menahan lapar dan haus. Ya. Tidak hanya sekedar ya prosesi. Ya. Kebiasaan orang Islam kalau bulan Ramadan itu puasa, tetapi di situ ada sebuah fadilah yang sangat luar biasa. Ya, sampai yang meninggal syahid dengan yang meninggal ya sakit saja, dan meninggal sakitnya tentu sabar di dalam ya melaksanakan perintah Allah. Itu lebih dulu masuk surga yang meninggal sakit. Oleh sebab itu tanamkan kepada anak-anak kita termasuk kepada diri kita ya. Mari kita melihat diri kita, lihat spionnya, ya. Bagaimana Ramadan kita di tahun-tahun yang lalu? Ini sudah Ramadan kita yang keberapa? Kalau saya ini Ramadan saya yang ke-24. Karena alhamdulillah bulan ini umur saya sudah 25 tahun saya jadi Islam. Ya. Dan ini Ramadan saya yang ke-24, ya. Saya ketika ya saya lupa di Ramadan saya yang keberapa, saya lupa. Saya bisa mengkhatamkan Quran. Ya. Saya merasa satu kebahagiaan yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena saya bisa membaca Al-Quran itu butuh sebuah perjuangan yang sangat luar biasa. Ya. Saya S1 saya listrik dan mesin. Ya. Enggak bodoh-bodoh banget gitu ya. Tahun 97 saya kuliah teknik mesin, ya. 81 saya kuliah teknik listrik, 85 saya lulus. Ya. 2007 97 saya kuliah lagi jurusan mesin. Ya. Kuliah 4 tahun. Ya. Saya selesaikan 2,5 tahun. Tinggal ujian skripsi. Ya. Kalau tahun itu IP 3,25 itu luar biasa. Kok sekarang ya ada semester pendek untuk perbaikan IP ya. Kok tahun-tahun itu IP saya 3,25 itu ya itu sudah luar biasa, padahal saya kuliah sambil kerja. Ya. Nah, 97 saya kuliah lagi jurusan mesin, tinggal ujian skripsi, Allah membelokkan arah hidup saya. Saya kemudian masuk Islam dan ini saya tinggalkan. Ya, itu saya merasa gitu loh, saya ngerjakan tugas-tugas nggak berat, tapi kenapa saya belajar Al-Quran itu berat sekali. Ya, belajar saya Iqra itu sampai 5 tahun. Yang bosen bukan saya, yang bosen gurunya. Sampai ganti-ganti guru. Ambil buku Iqra, batuk sampai terkencing-kencing. Buku Iqra-nya disingkirkan, sembuh.
Besoknya enggak batuk, tapi mulut saya keluh. Enggak bisa bunyi. Aku baru ngambil buku Iqra loh, belum sampai membaca loh. Buku Iqra-nya disingkirkan, sembuh. Besoknya lagi enggak batuk, bisa bunyi. Tapi baru diajari alif ba ta sak jim kak kok kon baleni lali. Sampai nangis, ya Allah. Saya rindu bisa membaca Al-Qur'an. Karena ketika itu saya mendapatkan ceramah, ya mendengarkan ceramah, 1 huruf pahalanya 10. Enak banget nenggon Islam. Tapi apa ya aku isone mong alif tok. Ternyata apa? Kemudian selanjutnya ketahuannya, ya kok saya nggak bisa kenapa ya? Semakin kesini kalau dengar orang ngaji, pada waktu itu suami saya ngaji, panas telinga saya sampai suami saya tempeleng. Saya suruh berhenti sholat, saya suruh berhenti ngaji. Ya, ternyata apa? Jin Nasraninya tuh nggak mau saya bisa ngaji. Harus diruqyah berkali-kali. Ya. Tahun 2004 itu kan Ustadz Fadlan dari Jogja itu yang mulai dengan ruqyah itu. Ya. Saya ruqyah itu dari Solo ke Jogja. Itu sampai halamannya Ustadz Fadlan itu, dengar lantunan ayat suci Al-Quran itu saya sudah menggelepar-gelepar seperti ayam mau disembelih, seperti ayam disembelih itu. Betul-betul. Ya. Nah, betapa perjuangan saya untuk bisa membaca Al-Quran itu luar biasa. Maka ketika saya bisa mengkhatamkan, saya lupa Ramadan yang keberapa, saya bisa khatam, itu saya merasakan kebahagiaan yang sangat luar biasa. Nah, maka saya mengajak, monggo, ya, kalau panjenengan sudah, yakin saya panjenengan sudah. Tapi kita punya penerus, anak-anak kita ini loh. Mengkondisikan anak-anak itu susah. Ya, karena ini godaan si Samsung, si Oppo, si Vivo, si Xiaomi ini loh. Ya. Karena ini memang settingan untuk menjauhkan kita dari Al-Quran. Ini memang disetting. Kita tidak dilempari bom seperti di Palestina, enggak. Tapi kita pegang bom bunuh akidah. Kalau salah menggunakan, apa? HP itu loh. Saya tidak mengharamkan loh ya. Tapi jangan sampai alat komunikasi ini merusak Ramadan kita. Ayo berubah. Ya, berubah. Jam tayangnya dikurangi. Ya. Hanya yang perlu-perlu saja. Ya. Untuk berubah, ya, maka bagaimana tipsnya untuk berubah tadi? Yang pertama, ya, niat. Inna a'malu bin niat. Ya. Semua tergantung niatnya. Ya. Niat untuk berubah Ramadan ini harus lebih baik daripada Ramadan yang lalu. Jangan biarkan musuh Islam ini masuk ke dalam kehidupan kita. Merusak akhlak kita. Merusak akhlak anak-anak kita. Ya, mendegradasi, melemahkan akidah keluarga kita. Ya, harus ada motivasi, niat untuk berubah lebih baik. Ya. Yang kedua apa? Tidak hanya cukup niat, tetapi ada motivasi dari diri sendiri untuk berubah lebih baik. Ada motivasi. Ya. Di dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 11 Allah berfirman,
Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah sebuah kaum kecuali mereka mengubah dari diri mereka sendiri. Tidak akan berubah nasib sebuah kaum kalau kaum itu tidak mau berubah. Maka perubahan itu penting. Jangan bilang Bu Dewi latah ikut-ikut Pak Anies ya. Materi tentang perubahan ini sudah saya sampaikan dari tahun 2020. Sebelum Pak Anies bilang perubahan. Karena apa? Saya miris. Miris apa? Di kalangan anak muda begitu mudah meninggalkan iman Islam. Saya dengan Mbak Natalia tadi malam ya, sampai jam 11 malam. Ya. Kita menghadapi anak muda yang sekolahnya SD, SMP kini sekolahan Islam loh, piye. Bacaan Al-Qur'annya bagus loh. Tapi murtad. Sudah berencana nanti Agustus mau dibaptis. Ya. Menganggap Al-Qur'an ini hanya sebuah filsafat saja. Ini ibu-ibu. Maka apa? Manfaatkan Ramadan ini untuk sebuah perubahan. Nah, perubahan negara ini dimulai dari masyarakat yang terkecil yaitu keluarga. Bagaimana keluarga-keluarga Islam ini mengokohkan akidahnya. Bagaimana peran orang tua ya sebagai benteng bagi anak-anaknya. Kebanyakan setelah saya pelajari dari beberapa kasus yang saya tangani, mereka-mereka yang murtad dan kepengen meninggalkan Islam itu karena ada masalah di dalam keluarga. Dan adik saya yang pendeta itu tahun 90-an ya, dia menangani pemurtatan itu. Salah satunya apa? Anak-anak yang broken home. Kurang kasih sayang di dalam keluarga. Nah, Kristen menawarkan ajaran kasih. Lemah lembut, penuh perhatian. Nah, ini mengisi jiwa-jiwa yang kosong ini tadi. Kasih sayang yang tidak didapat dalam keluarga, ini diisi mereka. Kadang-kadang kita sebagai orang tua sholat, kita hanya doktrin. Sholat, ngaji, doktrin. Tapi di dalam Kristen, baca Alkitab, biar disayang Tuhan Yesus. Besok masuk surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa bersama Tuhan Yesus. Ke gereja, ya, di gereja merasakan sukacita. Karena apa? Senyum dan berwajah gembira. Ketemu temennya salaman, apa kabar? God bless to you, Tuhan Yesus memberkati. Sehingga mereka yang tadinya dari Islam ketemu wajah Islam yang kaku, teko pengajian linggih wis ora ndelok seblahe sapa. Guyu we angel. Sebabe lara untutur sariawan. Ya. Ini mereka merasakan di gereja, ya. Di gereja itu sebelum kebaktian, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus Kristus sudah kenal sama sebelahnya muka belakang. Kalau belum salaman dulu, kenalan. Nah, kita teko pengajian. Ya, kalau ini saya suruh kenalan, ibu-ibu saya suruh kenalan semua, waktunya udah habis. Ya, paling tidak ketika kita ketemu, ya, penjenengan kok baru pertama datang toh? Ya, kayaknya saya belum pernah ngelihat penjenengan. Ya, dari mana Bu?
Itu orang merasakan, ya, bagaimana ukhuwah Islamiyah. Orang merasa hangat di dalam Islam. Maka ini tadi, ya, ayo kita berubah. Berubah apa? Ya, untuk lebih baik dimulai dari keluarga kita masing-masing. Bagaimana orang tua itu mengokohkan, mengeratkan hubungan suami istri. Ya. Niatkan menikah itu karena ibadah, cari ridho Allah. Wis toh, namanya dua orang sing siji lanang siji wedok, dari latar belakang yang berbeda, budaya yang berbeda, karakter yang berbeda. Kalau kita cari perbedaannya tok mesti geger bendino. Tapi bagaimana perbedaan ini yang maju rodo ngerem, sing lambat ayo digas biar bisa selaras. Karena kalau diamati ternyata anak-anak yang mau murtad ini ya dari keluarga yang kering kasih sayang. Ya. Saya ketemu kasus tadi malam dan saya di Solo menangani 2 kasus hampir sama. Ya. Hampir sama. Kasusnya orang tuanya. Ya. Mereka berpikir begini, katanya di Islam menikah itu ya harapannya sakinah mawadah warohmah. Rumah tangga yang diberkahi Allah. Lah kok bapak ibuku berantem terus? Kok bapakku itu main tangan sama ibuku? Kok bapakku nggak mau sholat? Ya, kalau disuruh sholat ibuku, bapakku marah. Nah, ini ya berdasarkan kasus yang saya tangani, ya, yang kami tangani, maka saya mengajak monggo, ya, kokohkan keluarga kita masing-masing. Karena betul-betul untuk merusak sebuah peradaban, dalam hal ini peradaban Islam, yang dirusak pertama adalah tatanan keluarga. Tatanan keluarga yang dirusak. Hidup semakin susah, tidak cukup suami yang bekerja, istri ikut bekerja. Anak dengan merasa punya penghasilan besar, anak dipenuhi materi, dianggap itu sudah cukup. Padahal anak butuh perhatian dan kasih sayang. Maka monggo, kalau di Kristen itu ada bulan keluarga. Ada bulan keluarga. Tadi untuk kembali mengembalikan komunikasi keluarga. Maka ayo bulan Ramadan ini kita manfaatkan sebagai bulan pendidikan. Ya. Yang selanjutnya apa? Yang selanjutnya adalah ya, berusaha setelah tadi ada motivasi untuk berubah. Ya. Yang ketiga apa? Berubahnya untuk lebih baik. Ya. Di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 148. Dan ingatlah bahwa Allah akan mengangkat ya, orang yang berlomba-lomba di dalam kebaikan. Maka apa? Perubahan lebih baik. Ya. Sholatnya, bacaan Al-Qur'annya, sodakohnya, akhlaknya, akidahnya, ya, lebih baik lagi. Ya. Sebuah perubahan itu membawa efek yang signifikan apabila kita selalu berusaha untuk lebih baik lagi. Maka yang ketiga apa?
selalu berusaha menjadi lebih baik. Yang keempat, kenali potensi diri dan jangan lemah. Berubah itu susah, penuh tantangan. Orang hijrah, berubah menuju lebih baik itu berarti hijrah. Itu tantangannya berat. Ya. Ngapa Tommy? Biasanya Ramadan ora sah dadak kumpul maca Al-Qur'an, kok saiki maca Al-Qur'an. Mesti ada protes dari anak-anak kita. Ya. Maka di dalam perubahan ini dibutuhkan kesabaran, keikhlasan. Ya. Dan di dalam perubahan itu ayo kenali potensi diri kita masing-masing. Apa kelebihan kita, apa kekurangan kita. Kelebihan kita ayo dipacu. Kekurangan kita ya ayo dihilangkan. Kekurangannya aku ki males yang maca Al-Qur'an. Ya. Apa kita cari apa penyebabnya saya males membaca Al-Qur'an? Ya. Oh, ternyata kursi di depan TV yang membuat saya males maca Al-Qur'an. Ya kursi di depan TV ini dihilangi. Karpet depan TV ini dihilangi. Ya. Yang perlu TV ini dihilangi. Karena sudah mengambil waktunya Allah. Ya. Kenali potensi diri kita. Ya. Nah, kemudian tadi proses perubahan tadi kadang langsung diterima, kadang ditolak. Maka apa? Jangan lemah, jangan lelah, jangan kecewa, jangan putus asa. Ya. Yang selanjutnya adalah ya, bekerja sama dalam sebuah komitmen. Bu, sepulang dari pengajian, sampaikan pada suami, sampaikan pada anak-anak kita. Target Ramadan keluarga kita. Apa targetnya? Ya. Karena saya dengan cucu saya, ya di rumah saya sudah mentargetkan Ramadan juz 29 ya. Selesai masuk juz 28 saya bilang. Ya. Kita bikin target, Bu. Ya, kerjasama. Ya. Saya ada pembagian tugas sama suami, ya. Suami murojaah untuk masalah Qur'annya, ya. Karena anak juga sekolah, saya untuk urusan pelajaran sekolah. Pagi habis subuh ngapalke Qur'an, ya. Maghrib nanti belajar sebentar, habis isya sebelum tidur nambah hafalan. Ya. Tapi ya itu Bu, padahal setan kotak besar ki wis tak pateni Bu. Cucu saya umur 2,5 tahun itu setan kotak besar sudah mati di rumah saya. Ada setan kotak ini ora tak uripke, antenanya nggak ada, ya. Udah pateni. Neng godaan setan kotak tipis gepeng ini loh. Apalagi anak di sekolah ketemu koncone. Ya, temennya di sekolahan cerita. Ya, cerita apa gitu saya lupa. Sampai rumah cucu saya protes sama saya. Uti, apa? Tadi di sekolah diolok dibilang apa? Cupu, culun. Lah kenapa? Iya, teman-teman cerita. Cerita itu film yang di YouTube, adik nggak tahu, dibilang cupu, culun sama temennya. Saya bilang nggak apa-apa, cupu, culun, asal tidak Allah yang bilang cupu, saya bilang itu. Ya tapi kan kita berteman, ini anak sekarang kan seperti itu. Ya, tapi kan kita punya teman, gitu ya. Nah, maka apa? Tetap tahu perkembangan teknologi, tetapi dengan pendampingan, gitu loh. Ojo kok emak pengajian, anaknya nyekel HP nonton game terus, kon ngaji wegah. Ya. Maka ini tadi kerjasama ya dalam keluarga untuk mencapai sebuah komitmen perubahan. Ya.
Ibu-ibu yang insya Allah dirahmati Allah. Ya, yang terakhir, untuk berubah dibutuhkan keseriusan. Ya. Dibutuhkan keseriusan, dibutuhkan keistiqomahan. Ya, dibutuhkan keseriusan, dibutuhkan keistiqomahan. Targetnya Ramadan ini berubah lebih takwa lagi. Tunduk, patuh, taat, takut, bergantungnya pada Allah. Nampaknya sederhana, tetapi kalau dipraktekkan, ya, itu membutuhkan keseriusan. Karena zaman sudah berubah. Orang tidak takut kepada Allah, takutnya kepada manusia. Ya. Kemudian adanya alat-alat komunikasi itu menyebabkan orang kehilangan sifat sosial. Ya, individualismenya, egonya. Ya, udah berteman sama ini, yang lain lewat. Ya, maka kita tetap menggunakan teknologi, tetapi jangan sampai teknologi ini merusak hubungan kita dengan Allah. Ini ibu-ibu yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini, pada pagi hari ini. Ya, sekali lagi saya menyampaikan bahwa puasa Ramadan tidak hanya sekedar menahan lapar dan haus, tapi puasa Ramadan itu ibadah transformasi, ibadah perubahan. Ya, perubahan menuju yang belum baik jadi baik, yang sudah baik lebih baik lagi. Maka tadi motivasi, komitmen, keseriusan untuk berubah itu sangat-sangat dibutuhkan. Selamat ya menantikan tamu agung yang sebentar lagi akan tiba. Ya, selalu mohon sama Allah, mudah-mudahan kita diizinkan, ya, kita diizinkan karena kita nggak tahu umur kita, ya, kita diizinkan, ya, untuk memasuki bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkahan, bulan yang penuh ampunan, bulan bonus dari Allah, ya. Dan Ramadan itu umurnya pendek, cuman 1 bulan. Ya, belum tentu tahun depan kita ketemu lagi. Maka ketika kita ketemu, optimalkan pertemuan tadi, ya. Berkholwat dengan Allah, mendekatkan diri pada Allah, ya. Supaya apa? Supaya kita semakin diberkahi Allah di dalam kehidupan kita di zaman yang penuh fitnah ini, ya. Di mana orang semakin melalaikan Allah, ya. Orang semakin berani bermaksiat kepada Allah. Tapi bagaimana kita sendiri maupun keluarga kita tetap berkomitmen menjaga diri dari api neraka. Ya, sebelum saya tutup mungkin ada pertanyaan atau ada yang mau ditambahkan, monggo. Tidak ada? Kalau tidak ada, mari kita tutup kajian pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin amin ya rabbal alamin. Ada kekurangan itu karena kebodohan saya dan saya mohon ampunan pada Allah. Ada lebihnya dari Allah lah datangnya. Saya selaku pribadi mohon maaf apabila tutur kata saya, tingkah laku saya tidak berkenan bagi ibu-ibu dan bapak-bapak semuanya. Ya, demikian juga saya juga sudah memaafkan. Ya, mudah-mudahan kita tetap istiqomah di jalan Allah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbiran wa du'a ya Rabbi lakal kaunu yunadi waffiq man ja'aka
يسعى وفق من جاءك يسعى وفق من جاءك يسعى